Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to my podcast. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama somebody yang it's not completely strange for you guys. Pasti kalian tahu, kita sekarang sama Kak Emi. Hi everyone, hi Nora. Jujur aku tuh udah nonton kamu, maksudnya kayak aku dulu sempat follow kamu gitu. Sejujurnya ya, dulu aku sempat follow kamu gitu. Cuma agak aku unfollow sih. Cuma maksudnya aku bukan unfollow kamu karena apa-apa ya. Aku unfollow kamu karena Instagram aku udah hilang gitu loh. Oh jadi sekarang yang Instagram baru gitu-gitu. Tapi intinya dari dulu sebenarnya aku udah tahu kamu. Seriusan? Iya serius, ini aku nggak peres. Aku juga sebenarnya udah follow Kak Emil. Jadi awal-awal terus aku tuh sempat nge-DM Kak Emil gitu, kayak aku bilang kayak I love your videos, terus aku kayak ngerasa aneh gitu, jadi aku unsend, terus aku unfollow. Oh iya? I'm so sorry, aku nggak jahat, tapi maksudnya kayak aku malu gitu. I'm so sorry. It's okay. Yang penting sekarang intinya aku ada di sini kan sekarang, and I'm so happy. Iya, thank you so much for coming. Senang banget hari ini kita bakal ngobrol banyak sebenarnya dengan isu anak-anak zaman sekarang soal self confidence, apalagi self love yang harus. Ya sekarang kan gimana ya, masa udah percaya berubah. Diri ya, banyak orang-orang yang insecure dan segala macam. Which is actually normal. Iya. Confidence itu sangat perlu untuk kita sebagai manusia. Iya, untuk maju juga harus pede dulu. Mau hasil jelek atau buruk, yang penting pede aja dulu. Harus yakin sama diri sendiri. Iya. Terus pertanyaan pertama nih. Agak deg-degan ya, kok gue deg-degan sih? Deg-degan loh. Kalian pertanyaannya biasa loh, tapi kok gue kayak lagi diintimidasi gitu. Tapi yaudah, oke. Pertanyaannya apa sih? Sebelum main TikTok itu ngapain? Aku tuh main TikTok tuh awal tahun 2020 mulai aktif ya. Jadi aku tuh download TikTok sebenarnya udah dari tahun 2019. Aku pakai TikTok itu kayak cuma jadi kayak tempat buat ngedit. Jadi aku edit videonya di TikTok, terus aku uploadnya di Instagram. Jadi kayak gitu awalnya. Terus habis itu awal-awal tahun 2020 ternyata video aku rame di TikTok. Akhirnya aku mulai aktif juga di TikTok gitu loh sampai sekarang. Jadi mulai tuh Januari aktif gitu tuh. Perubahannya tuh cepet banget loh. Kayak expect nggak sih bisa sampai di titik ini gitu? Kalau sampai di titik kayak gini lewat TikTok, aku nggak mengexpect. Cuma maksudnya kayak dari dulu aku emang cita-citanya tuh pengen jadi entertain gitu loh, pengen jadi entertainer. Dari kecil aku selalu udah casting dan segala macam kan. Terus aku juga udah ikut modeling, aku juga main-main film pendek segala macam. Karena emang cita-citanya dari kecil tuh gila-gila artis gitu loh, gila-gila famous, pengen famous dari dulu. Aku tuh bukan content creator, aku tuh cuma kayak iseng creator aja gitu loh. Karena kalau ngomongin content creator aku tuh malu gitu loh sama Rachel V-nya, sama Jovia Diguna, itu baru mereka content creator. Kalau aku bukan, aku cuma iseng creator aja. Jadi kayak kalau mengexpect enggak, tapi kayak aku selalu tahu gitu loh, aku bakal menjadi sesuatu. Wow, I love your confidence. Ya, sesuai kan sama tema hari ini, confidence. Iya. Tapi boleh cerita dong soal modeling dan film pendek. Iya, jadi aku awal banget tuh modeling kelas 1 SMA. Jadi aku ikut salah satu kompetisi gitu, kayak dari ada satu majalah aku ikut. Terus abis itu aku juga freelance. Aku sebenarnya nge-sign up gitu loh buat agensi, itu banyak banget modeling agensi, tapi semuanya nggak ada yang dapet. Karena aku pendek, sadar diri aja, jujur aku pendek. Cuma karena aku tuh kalau mau sesuatu aku kayak bener-bener maksa dan berusaha terus. Jadi aku kayak pokoknya nggak mau tahu gue model kenapa lo, bahkan sampai jalan gue aja tuh udah yang kayak gitu. Terus abis itu main film pendek juga. Main film pendek tuh aku buat kayak universitas gitu. Aku main film pendek kayak baru sekitar 4 kali sih. Cuma kalau castingnya udah ratusan gitu loh. Castingnya gak ada yang dapet, cuma dapetnya itu 4 kali itu. Iklan-iklan juga aku casting, modeling juga gitu. Berarti ups and downs hidupnya tuh dari situ? Atau dari ada sisi lain juga? Sebenarnya kalau jujur hidup aku tuh bukan yang dibilangnya aku bukan orang yang gak mampu banget dari kecil. Cuma kayak maksudnya keluarga aku tetap berkecukupan. Tapi untuk gapai sesuatu yang sesuai sama passion aku itu kan pasti ada usahanya kan gitu. Kayak maksudnya aku selesai syuting, aku tuh kan naik ojek online, kereta, syuting di daerah BSD, terus habis itu lanjut lagi pakai ojek online lagi motor. Dan itu aku kayak kehujanan.
di tengah jalan gitu basah kuyup. Terus habis itu pas balik kayak di tengah kereta basah sendiri, kayak terus nggak dapet tempat duduk berdiri gitu. Ya yang kayak gitu-gitu sih. Tapi it's okay, itu kan jadi pelajaran kan. Iya, pelajaran dan juga cerita ya. Iya benar, karena kalau nggak ada itu semua ya nggak bakal bisa sampai di posisi sekarang gitu loh. Dan sekarang pun juga semua masih usaha gitu loh. Aku juga masih belum siapa-siapa kayak apa sih gitu loh. Kayak sekarang juga masih di kayak level 1. Aku selalu menganggap aku masih di level 1 sampai Iya, kapanpun. perlu sih itu ya, biar kita juga nggak takabur, terus nggak boleh cepet puas juga mau apapun itu. Apapun itu jangan cepet puas sama diri sendiri. Wow, kok keren banget sih. Makasih Tepuk loh tangannya guys. keras dong. Thank you so much. I love you all. Terus kan sekarang kuliah kan? Aku kuliah semester 3. Wow. Terus gimana cara ngebagi waktu antara sekarang apalagi orang udah look up to you juga. Dan how do you spare your waktu untuk kuliah dan kayak gini juga di situasi yang seperti ini sekarang? Sekarang kan semuanya lagi online ya. Kalau misalnya kuliah langsung, pasti aku lebih susah lagi bagi waktunya kan, karena aku harus datang langsung ke kampus dan segala macam. Tapi sekarang karena corona, ya semuanya online kan. Aku kan bikin video nggak ada jadwal kan. Aku bikin kalau emang bener, apalagi kalau video-video ngomel aku ngomel kalau emang lagi pengen ngomel gitu loh. Kalau lagi nggak ada yang pengen ngomel, aku nggak ngomel. Jadi itu bener-bener ngomelnya tuh ngomel beneran gitu loh. Jadi emosinya tersampaikan. Jadi bener-bener videonya tuh real, aku lagi kesel sama orang yang kayak gini atau kayak gitu loh. Tapi dengan cara mengeluarkan unek-uneknya Kak Emil dengan cara seperti itu matters, maksudnya kayak Jadi lega. Agak sih. Agak. Iya, karena aku ngerasa kayak yaudahlah marah-marah daripada cuma marah-marah doang dari tinggi bikin diri pusing, mending marah-marah terus habis itu dapet duit, ya nggak sih? Kan lumayan, jadi marah-marahnya ada gunanya gitu loh. Iya sih, bener juga sih, karena maksudnya beberapa video relate ke aku dan aku sering banget kirim-kiriman video ke Emil sama my mom. Yang apalagi iya, I yang swear. bener tante. Thank you. Tapi do you have any like significant changes yang di hidup Kak Emil tuh apa? Ya yang berubah mungkin sekarang kayak lebih banyak dikenal orang ya, itu pasti. Kayak maksudnya banyak orang di publik yang kenal, bisa sapa dan ngobrol gitu. Seneng aku sih kalau bisa kayak gitu. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih. I see, you're so sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi tuh Kak Emil tuh bisa jadi someone yang kita contoh nggak sih? Ya jujur yang baik-baiknya ya. Kalau yang ngomel-ngomelnya dan segala macam jangan ditiru. Apalagi aku teriak-teriaknya tuh di rumah. Jadi mama sama papa aku suka keganggu jujur. Tapi sekarang udah ngerti sih. Aku juga orangnya overthinking banget. Iya. Aku tuh kayak nggak usah ngelakuin. Aku belum ngelakuin aja aku udah overthinking. Dan how do you like overcome the overthinking itu? Ya biasanya aku kayak misalnya abis jalan sama teman aku yang siapa gitu loh. Aku suka kayak nanya, aku suka minta maaf, sorry ya hari ini kalau misalnya gue kayak gini gitu loh. Kayak ngomong aja. Terus abis itu mereka yang kayak apaan sih, enggak kali biasa aja gitu-gitu. Cuma gue yang kayak ya udah nggak apa-apa, tetap aja minta maaf. Kayak dikomunikasiin aja gitu loh, jangan dipendam sendiri kalau emang ngerasa nggak enak atau gimana gitu loh. Tapi gengsi nggak? Kalau jadi orang tuh gengsi? Aku bukan orang yang gengsi untuk ngomong. Demi menghilangkan overthinking. Iya, karena kan nyangkut mulu di otak. Iya sih. Kayak jadi lebih baik diomongin aja deh. Untungnya aku nggak gengsian. Kalau udah overthinking terus gengsian kayaknya bisa gila deh. Sekarang kita ngomong tentang inner self-nya Kak Emil ya. Inner self. Yes. Jadi kalau dilihat itu kan everyone knows kalau misalkan Kak Emil tuh bener-bener confident. Okay. Kayak ya udahlah, it's not you but like Ya I udahlah wanna be buat kamera confident. kayak gitu Iya. gitu. Or like gue emang pede gitu. Sebenarnya aku nggak pede-pede banget gitu loh. Kalau misalnya di depan umum, di depan orang banyak, aku nggak bisa sepede aku di depan kamera. Kalau di depan kamera kan aku sendiri ya, jadi cuma ngomong sama kamera aja. Tapi kalau di depan umum, aku nggak sepede itu jujur, to be honest. Tapi sekarang sih, mulai sekarang, karena sekarang lebih banyak ketemu sama orang kan, itu dikit-dikit ngebantu aku untuk lebih pede sih. I see. Tapi kalau rasa percaya diri kalau menurut Kak Emil itu bisa dibangun nggak? Iya, menurut aku rasa percaya diri emang dibangun. Kayak menurut aku kalau misalnya kalian nggak percaya diri, ya kalian harus ngebangun rasa percaya diri itu gitu loh. Percaya diri itu bukan sesuatu yang absolut. Percaya diri itu bukan sesuatu yang kayak nggak bisa diubah. Oh, gue nggak percaya diri nih, ya udah gue kayak gini terus sampai gue tua. Enggak, lo tuh bisa berubah gitu loh. Lo bisa lebih percaya diri kayak gitu. Do you have any tips untuk teman-teman yang kayak cara-caranya gitu? Cara-caranya untuk lebih percaya diri.
Ya, pertama kalian harus kenalin diri kalian. Kalian harus tahu diri kalian tuh gimana, kurang sama negatif dan positifnya gitu loh. There's nothing you can do about it, ya udah terima itu gitu loh. Yeah. Dan untuk menerima itu emang gak gampang, pasti ada proses juga gitu loh. Dan jangan pernah bandingin diri kalian sama siapapun, karena itu gak baik. Iya, bener banget. Paling penting tuh nggak boleh Ngebandingin diri Iya. kalian sama siapapun. Jalan hidupnya udah beda guys gitu loh. Iya. Jadi ya udah kalian harus menerima diri kalian dan menerima yang negatifnya dan terus dikembangin yang positifnya. I see. Wow. Ayo tepuk tangan. Netizen tepuk tangan bisa gak sih? Dengar tepuk tangan lo aku. Boleh lo dinikmatin snacknya. Oh itu. iya, Oh iya, jujur ini nah, apa sih snack namanya aku. Twista. Ini ada rasa sambal manis sama ada Iya. rasa cabe keju asap. Belum pernah nyobain loh Kak Emil. Belum. Sambal manis. Aduh. Review. Wah. Enggak serius karena aku suka yang pedes-pedes jadi aku pengen cobain yang ini. Enak gak? Kan jujur orangnya. Ekspresif dong, tolong dong. Ntar dulu kan dipikirin dulu. Kan di... Nggak boleh bohong, nggak boleh. Ya ini nggak pahit aku Hanas review. Jujur enak. Nggak maksudnya nggak yang terlalu asin gitu loh. Itu Dan pedesnya juga nggak berlebihan. itu snack saat. Itu kalorinya cuma 100. Satu ini. Iya. Wow. Aku lagi diet loh. Jadi kayak ini Oh cocok gitu. gitu loh. Terus kan aku denger Kak Emil juga ikut organisasi kampus. Itu organisasi apa? Siapa yang tulis gue ikut organisasi kampus di sini? Ada deh. Jujur enggak. Aku nggak ikut organisasi kampus. Ih, ketahuan kan Peresnya aku nggak ikut organisasi kampus. Aku tuh kuliah cuma kuliah aja. Ah, dapat dari Salah mana? dia bikinnya. Jujur aku ikut, tapi aku nggak pernah dateng karena Tapi saya ikut kan? Aku ikut serius, aku ikut namanya Orange. Dia tuh kayak jurnal gitu, kayak reportase. Iya, reportase, bukan pasukan Orange. Ah, itu mah yang bersih-bersih dong. Aku ikut, jadi kayak itu reportase dan segala macam, tapi aku nggak aktif. Jujur ini pengakuan aku nggak aktif, maaf organisasi kampus. Sekarang kan kita udah dengar cerita Kak Emil dan perjuangannya sebenarnya kalau tapi nggak apa kan kalau di-upin gitu. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nah, menurut Bongkar Kak- aja diri aku di sini. Oh, oke. Perjuangan Kak Emil menurut Kak Emil tuh gimana sih? What does it mean to you? Perjuangan aku nggak bisa mendefinisikan itu sekarang ya mungkin karena menurut aku pun sekarang masih terus berkembang, aku pun sekarang masih terus berjuang untuk lebih maju lagi gitu loh. Tapi yang pasti menurut aku proses sih, casting dan segala macam yang berawal cuma dari mimpi dan kepengen aja, dan lama-lama aku tahu ternyata bener ya kalau kamu ada usaha, ada kerja keras itu pasti akan ada hasilnya Iya. gitu loh. Keren banget. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Thank you netizen. Thanks all. I love you. Tapi di sini di belakang tuh pialanya Naura banyak banget loh guys. Kelihatan Ya sumpah, ampun, jujur. jangan gitu Kayak dong. kamu keren banget, kamu Aduh, keren terima banget dan and you're kasih. 15. Thank you. How? Oh my Kayak god. aku 15 tahun kayak masih begajulan main sepeda, jujur. Sekarang kita bakal bacain curhatan dari sebenarnya aku juga nggak kenal siapa, cuman ini dari website Rahasia Gadis. Oh, anon gitu ya? Iya, nah ini tuh sebenarnya bukan nama aslinya, mereka tuh anonymous gitu. Dan di sini tuh website Rahasia Gadis tuh kita boleh curhat apa aja. Dan kita di sini mau ngasih solusinya gitu. Dan sekarang mau ngomongin soal how's life changing atau self confidence. Mungkin kalian mau baca duluan, Oke, aku baca yang pertama ini dari Bunga. Bunga ya. Mau cerita Kak, aku punya cita-cita yang besar, pengen banget jadi penyanyi dan sangat menginginkan itu. Tapi keadaan tidak berpihak. Rumahku dibakar orang dan 10 bulan kemudian papaku meninggal. I'm so sorry for you. Finansial kami menurun drastis dan karenanya keinginan awalku hampir gak mendapat dukungan sama sekali. Aku mengabaikan perasaanku dan mencoba menjalani mimpi lain yang bukan di listku, namun harus karena keadaan. Tapi setiap aku mendengar orang bernyanyi, aku selalu terflashback dan sakit hati. Kadang sampai nangis sendiri. Aku berusaha tulus menjalani yang udah ada sekarang, tapi selalu mengganjal di hatiku. Pengen banget rasanya apa yang jadi passion aku bisa aku jalani dengan baik. Rasanya nyakitin banget Kak, kayak jadi bumerang. Aku selalu berusaha nutupin perasaan itu, tapi tetap datang lagi. Bunga, I'm so sorry for you. Tapi mungkin sekarang kamu lagi di dark times ya, ngelewatin masa-masa itu, apalagi ditinggal orang tua dan segala macam. It's really hard and it's really tough. Tapi aku yakin suatu saat kamu bakal nemuin jalannya gitu loh. Sekarang kamu bisa bangkit lagi, mulai terus nyanyi-nyanyi daripada kamu
ngelihat orang ngejalanin mimpi kamu, kenapa nggak kamu duluan yang start doing that gitu. Kamu bisa mulai banyak banget kok, kamu bisa bikin cover di YouTube atau kamu bisa ikut apa namanya? Iya, ajang-ajang kompetisi gitu dan segala macam gitu loh. Jadi jadi kamu bisa balik lagi ke aku tahu ini nggak gampang, tapi jangan jadiin luka kamu itu penghalang, rasa sakit hati itu penghalang untuk kamu terus menggapai mimpi kamu gitu loh. Kalau kamu capek ya lebih baik istirahat daripada kamu berhenti total dan ngelupain itu. Kalau misal kamu emang capek, kamu emang lewatin masa yang sulit, ya udah kamu boleh istirahat dulu, tapi nanti harus bangkit lagi. Iya. Tapi ya you have to be strong for yourself. Iya. And you have to be strong for your family juga sebenarnya. Yes. Ya. Next kita juga ada dari Blue. Hai Kak, aku ingin menceritakan kisahku. Selama ini aku selalu mencoba untuk selalu percaya diri, tapi lagi-lagi kepercayaan itu hilang ketika aku mengenal orang-orang yang baru aku temui. Aku selalu merasa kurang Kak, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Padahal aku selalu yakini diri aku untuk selalu bersyukur dengan apa adanya aku sekarang. Terlebih lagi, aku jarang sekali menceritakan apa yang sedang aku rasakan selama ini kepada orang-orang terdekatku. Kadang aku bingung, lelah, capek, tapi aku gak tahu harus berbuat apa. Aku selalu berdoa semoga semua apa yang terjadi sekarang ini menjadi akhir yang bahagia. Amin. Terima kasih ya Kak sudah membuat website curhat seperti ini. Sudah lama sekali aku cari karena semenjak semua serba di rumah mentalku jadi melemah. That's bad. Iya. Tapi so menurut bad. aku support system itu bukan datang dari keluarga aja. Menurut aku support system tuh bisa didapetin dari your friends, your best friends, siapapun orang yang kamu percayai, kamu bisa cerita ke mereka gitu loh. Support system tuh gak harus dari orang-orang terdekat kok. Menurut aku support system juga bisa didapetin dari diri sendiri juga gitu loh. You have to be strong for yourself seperti yang tadi aku bilang. Tapi kamu bilang kan seperti tadi kamu berdoa biar apa yang terjadi sekarang ini menjadi akhir yang bahagia, dan aku yakin everything is always going to be okay. Time will heals. Iya. Oke, sekarang kita mau main games. Oh my god, games. I Kita love games. panggil orang ini yang Kayaknya agak nyebelin ya orangnya ya. Jadi kita panggil aja orangnya. Hai, Tuh kan baru datang aja udah ganggu deh sorry ya semuanya. Aku netizen di sini. Halo, netizen. Halo ini Emil yang dipanggilnya Kang Emil bukan? Bukan, beda. Beda Itu Ridwan. Oh iya, bener. Aku Emil Ya udah. Mario. Oke. Jadi sekarang kita ada di Now You Play Game. Kalian boleh ngambil, saya udah sediakan papan di bawah. Oh, Nyadar nggak? enggak. Jujur. Itu sulap saya sebenarnya. Itu ajaibnya ya. Oke. Oke, Gamesnya jadi- susah nggak sih? Apa? Gamesnya susah nggak? Susah banget. Banyak yang nggak lolos di games ini. Oh my god. Jadi dia nggak bisa melanjutkan karirnya setelah itu. Serem ya Bahaya mainnya ya. karir loh. Iya. Nah, jadi gamesnya adalah aku akan membacakan pertanyaan dan kalian akan menjawabnya. Oke. Gitu ya. Pertanyaan pertama, kalau bisa pilih, kalian bisa main satu film, mau jadi siapa dan di film apa? Film. Film apa dan jadi siapa? Jujur banyak. Satu. Iya. Hei, Jujur. ada apa? Enggak apa-apa, aku kalau stres suka tiba-tiba. Makanya kalau di sini suka baca-baca ya. Itu belakangnya pohon soalnya. Kalau stres suka ada suka tiba-tiba penghuninya. kaget gitu. Suka ngaget. Oke. Maaf ya. Oke, Naura sudah. Udah. Ketahuan ya yang pintar yang mana, yang jawabnya cepat yang mana. Julid ya. Lama ya. Bisa sabar nggak? Oke. Sudah? Ya. Sudah? Jujur ini Bukanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Enola Holmes, Millie Bobby Brown. Aku nonton. Kamu nonton nggak Enola Holmes? aku nonton. Iya, cocok sih. Cocok nggak menurut lo? Cocok sih, Aku soalnya suka kayak vibes-nya. adventurous gitu-gitu Iya, kan dia. kakak Iya, juga. Suka a vibes-nya woman. gitu. Itu apa? Olaf. Aku pengen jadi Olaf. Aku pengen jadi Olaf di film Frozen. Kenapa ya mukanya nggak suka gitu? Enggak. Ya karena aku pengen jadi Olaf karena dia tuh kayak menghibur orang di saat orang-orang tuh sedih dan dia merelakan diri dia untuk orang lain. Itu tuh kayak menurut aku itu aku banget gitu Iya. loh. Emang gak ada yang salah. Tapi jadi siapa? Kenapa jadinya kartun? Udah Ya kan kartun film manusia salju. Ya kan apa Kan nggak aja. bisa. Kan nggak salah juga kan film. Iya sih. Ya. Suka gue. Love netizen. Gak ada lu. Oke.
Pertanyaan berikutnya ya. Oke. Rada-rada ya. Siap semua? Iya, siap. Sudah ditaruh? Jika kalian menjadi suatu benda, benda apakah kalian? Jika menjadi satu benda. Ya. Siap, 1, 2, 3 ditunjukkan. Kipas. HP. Tadi dia yang agak miring. Ini yang punya acara sekarang agak miring. Ya, kirain aku yang agak miring loh. Enggak, kalau HP nggak apa-apa, useful mungkin ya. Kalau kipas rasanya apa? Bikin orang adem Oh. gitu. bikin orang adem. Penenang orang gitu. Kulkas juga ada. Makanan. Tapi kan dong. ketutup Oke. Ya, dan untuk makanan. Tapi kan bisa masuk angin kalau dekat-dekat kamu terus. Ya itu pinter-pinternya dia deh. Oke. Kamu kenapa jadi HP? Aku mau jadi HP karena selalu selalu dibawa kemana-mana, Oke. selalu dipegang. Aku Oke. kayak butuh sentuhan gitu. Oh, butuh Jadi kayak selalu dibutuhkan oleh orang Oke. dan berguna yang pasti. Sekarang bisa apa aja lewat HP kan, jadi kayak apa aja juga bisa lewat aku gitu. Mau Oke. bayar, mau foto, mau segala macam gitu. Jadi aku juga mau jadi orang yang berguna. Oh, I cakep. see. Layaknya handphone ya. Ya layaknya sebuah handphone. Siap. Oke. Begitu. Pertanyaan berikutnya. Semisal kalian nggak menjadi kayak sekarang, kalian mau menjadi apa? Dan menurut kalian menjadi apa? Oke, yuk ditulis. Sudah, kakak sudah. Ya pokoknya begitulah ya. Oke, tulis aja tulis. Lama. Oke, ditunjukkan ke kamera. Murid aja, bisnis. Maksudnya kayak pengen kayak teman-teman aku yang kayak dia punya misalkan The Color Care gitu. Maksudnya kayak dia punya bisnis gitu atau something gitu, campaign gitu, tapi dia juga masih murid gitu. Jadi murid sekaligus aktivis ya. Iya. Kenapa kamu mau jadi seperti itu, Kak? Belum bahas tadi. Oh ya, karena pengen suka aja dengan hal-hal seperti itu tuh aku suka. Aku pengen. Boleh sabar nggak? Iya, tunggu dong nih. Ya aku udah, kayak nggak usah sabar gitu, kayak curi-curi ngejelasin. perhatian orang. Kan lagi bahas ini dulu. Oh iya, maaf lu. Udah. Kalau kakak tadi pengen jadi aktivisnya, kira-kira kalau misalkan Aduh, kirain nggak gue jadi tuh. kenapa nggak sambil dilaksanakan juga gitu? Iya kan lagi planning terus gitu. Oh, iya. Tapi kakak emang murid juga kan? Aduh, ini pintu Terus keluar di sabar sebelah dong. mana ya? Anda kan tamu di sini, kenapa sih? Ya, Gimana? tapi pengen. Nih dari zaman jadi FYP ya, selalu marah. Lu Iya, darah tinggi lu. sabar. Lu cek detensi lo, makanya makan kambing tuh dikurang-kurangin. Ya, katanya iseng creator, tapi dikit-dikit marah. Nangis. Oh, jangan nangis di sini. Ini tuh happy. Ya udah, terus sekarang siapa sih masih Ya udah, Laura? sekarang. Tapi kan kalau misalnya bisnis. Ya. Iya. Ya udah, iya. Iya, lu nangis. Nih makan ini tuh sambil makan ya. Chef, kenapa pengen jadi chef? Aku pengen jadi chef karena sabar. Kenapa pengen jadi chef? Karena emang sebelum aku mau jadi artis, cita-cita aku tuh pengen jadi chef. Oke, Kayak thank you. ala-ala Next chef. question. Ya Allah, belum dong. Oh iya, silakan. Pendek dong. Silakan. Jahat banget. Ya, nangis lagi. Sensitif Aku ya. tuh pengen jadi kayak ala-ala chef Juna gitu, ngerti? Oh. nggak? Yang kayak laki abis gitu. Sekarang kan aku laki abis tapi udah abis lakinya ya. Kalau aku tuh pengennya yang kayak laki abis gitu, chef Juna gitu. Oh, Kayak pengen jadi yang chef. galak-galak gitu. Iya, yang galak-galak gitu. Tapi kamu Marahnya udah tuh belajar beda. masak emang? Emang bisa masak Emang nggak bisa sekarang? masak. Emang bisa masak? Emang bisa masak, dari kecil juga bisa masak Wih, kali. keren, kasih tepuk tangan dong. Sering bikin konten-konten masak juga nggak? Sering tapi fail. Kayak biasanya ada aja yang fail gitu loh, entah meleduk, entah apa. Ada kok di TikTok aku, kalian bisa nonton. Kita ke pertanyaan berikutnya, siap? Yes. Ini pertanyaan ditaruh? terakhir ya berarti ya? Udah. Oh, belum. Enggak, belum. Misal, kalian mempunyai suatu kekuatan. Know the future atau change the past. Baik ngomong. Baca kan. Oke. Terus Ya, pilih. Sudah? Oh, ribet. Oh, Allah. Coba dikasih ya. Mas, cuma kayak gitu aja biar kelihatan so sibuk aja sih. Cuma intinya ada di sini. Lu banyak tingkahnya prestasi. Masa depan, know the future. Mungkin tadi kakak duluan, sekarang kamu. Kenapa pengen masa depan? ya karena
untuk apa kita kembali ke masa lalu gitu loh? Ngapain kita tuh jangan menyesal sama apa yang udah terjadi di masa lalu atau apapun yang udah terjadi on the past, karena kayak itu semua tuh ngajarin kita sesuatu di masa sekarang. Jadi lebih baik kita ke masa depan, biar aku tahu gitu loh masa depan aku bakal kayak gimana aja sih. Siapa tahu udah jalan di red carpet, siapa tahu udah dapet piala atau apa gitu kan. Lebih baik ke masa depan kan, Iya. daripada ke masa lalu mengulang lagi nggak ada Benar, gunanya. benar, Itu nggak bakal ngajarin kalian apa-apa gitu. Iya, Iya. benar. Keren, jawabannya keren. Keren loh. Jadi setuju ya kali ini ya? Enggak, kayak kadang lu tuh ada pinternya. Oh gitu. Biasanya Ya biasanya juga kurang. Kakak, kenapa know the future? Besides tadi jawabannya Kak Emil, aku juga pengen tahu masa depan aku tuh kayak gimana biar nggak kebablasan juga. Oh. Jadi dari sekarangnya tuh bisa udah bisa ngerangkai gitu loh biar nggak buang-buang waktu. Kalau aku sih kayak gitu. Oke, tapi nih ya, ini pertanyaan anakan dari itu. Kalau misalkan kalian juga dikasih suatu kemampuan untuk change the past, kira-kira masa lalu yang apa yang pengen kalian ubah? nggak ada. Kamu nggak ada? Nggak ada. Kamu? Pas masih SD Kenapa? pengen lebih rajin nyisir aja. Emang kenapa pas kamu masih Aku SD? nggak pernah nyisir. Aku sampai sekarang nggak nyisir. Kamu lihat tuh Kamu rambut nggak pernah aku. nyisir? Nggak pernah, rambut keriting itu nggak boleh disisir. Oh. Sisirnya pakai tangan aja. Oh. Nanti kribo gitu ya? Enggak, iya nanti kayak dia ngembang gitu loh, which is not good. Enggak, natural loh rambutnya. Natural, Nyokap cuma- bokap rambutnya gitu. Nyokap kan emang dari Papua ya, jadi rambutnya curly. Kalau ayah aku Belanda. Belanda Oh. Papua juga sih, ada campuran Papuanya juga dikit. Oke, Oh jadi ada Belandanya nih? Ada. Emang kelihatannya kayak apa sih? Enggak. Maksudnya kaget. Iya hidungnya mancung. Kayak kalau sama aku beda banget kan. mukanya kayak bangke-bangke kapal Van der Rohe. Oh, kurang ajar ya netizen satu ini ya. Agak diusir bisa nggak sih? Lama-lama ngeselin deh. Kamu ternyata ada Belandanya, Kak. Ada Belandanya. Belanda. Bisa nggak ngomong bahasa Belanda? Nggak bisa. Bahasa Papua bisa? juga nggak bisa. Nggak bisa. Ih jangan malu-maluin nama gue. Di sini Ya lu bisanya apa kalau nggak bisa itu semua? bahasa Indonesia. Ya udah deh nggak apa-apa deh. Oke. Iya deh. Kita move on. Sudah siap? Udah nggak usah sok. Seandainya Buruan aja. kamu cuma bisa pergi ke suatu negara, negara manakah itu? Jangan jawab Indonesia ya. Negara ya. Ntar jawabnya ngasal lagi kayak Olaf tadi terus. Olaf ya. Ya Olaf juga nggak salah tahu. Ih penghinaan terhadap Olaf. Hashtag save Olaf. Siap? Udah. Olaf siap Olaf? Siap. Siap. 1, 2, Siap, Elsa. 3. Amerika. Wow. Kenapa Amerika, guys? Karena kayak lebih spesifiknya boleh kan? Amerika tuh aku mau ke LA, entah LA, Iya, ya kan? iya. Karena di sana tuh kayak dimana pusatnya kayak dunia entertain gitu Oh, loh, maksudnya Exactly. Hollywood Oke. gitu lah. Aku Iya. mau pursue my career di sana gitu. Oke. loh. Terus LA juga kayaknya nyaman banget gitu. Oke. Oh, kalian spesifiknya kotanya LA. Iya. Aku sih LA. Aku juga LA. Oke, sebenarnya aku ada satu pertanyaan lagi sih. Oke. Ada untuk kalian berdua gitu. Oke. Kalian ini kan sebenarnya ya, kalian berdua tuh punya impact di lingkungan kalian masing-masing. Apa sih satu hal yang pengen kalian angkat banget supaya itu terjadi di lingkungan kalian? Dimulai dari mana dulu? Kak Emil duluan. Kak Emil dulu. Aku dulu. Mikir lagi. Iya, mikir dong sekali-sekali. Yang aku pengen ubah buat orang-orang yang mungkin kayak pengen ngajarin untuk lebih apa ya, lebih sesuai sama tema hari ini gitu loh. Aku pengen ngajarin orang untuk lebih percaya diri dan tahu kemampuan diri sendiri gitu loh, dan selalu bersyukur dan jangan pernah ngebandingin diri kalian sama siapapun gitu loh. Yang pasti about self confidence gitu. Yes. Keren. Kak, aku. Kalau aku itu satu, yang kedua aku pengen bikin teman-teman yang kalau misalkan lagi nggak percaya diri atau minder itu jangan malah ngebully orang, malah ngejulit orang Iya gitu betul, loh, karena sirik sekarang gitu. menurut aku kayak gitu sih alasan orang yang nge-hate orang lain, karena mereka nggak suka sama diri mereka sendiri. Makanya mereka ngelihat orang lain yang lebih dari mereka, apa yang mereka nggak punya di diri mereka marah ngelihat itu, akhirnya di komen gitu loh. Ih, apaan sih, jelek banget suaranya, karena suara dia juga jelek. Oke. Jadi dia ngelihat orang yang suaranya bagus, akhirnya tumbuh rasa kebencian gitu loh. Negativitas, bikin gue kesel gitu. Oh iya, jadinya. santai, pelan-pelan.
Sorry masih episode 5 udah ditonjok-tonjok. Maaf loh, maaf. Belum balik Suka modal. emosi gitu Ya loh. udah. Iya. Setuju, keren. Boleh kasih tepuk tangan. Mereka ini anak muda yang Stop inspirasi, julid ya. guys, please. Apalagi tentang kayak body shaming dan segala macam. Karena ya kalian gak pernah tahu apa yang orang lewatin selama kalian gak berada di sepatu mereka. Kalian lebih baik diam aja gitu loh. Karena semua orang, maksudnya kayak selama kalian gak tahu apa yang udah terjadi dalam hidup mereka, ya lebih baik kalian diam aja gitu. Karena semua orang fighting at different battles gitu. Yes. Gitu loh. Exactly. Jadi harus menghargai satu Keren. sama lain. Keren banget. Kenapa sih lo kalau di TikTok lo nggak ngasih lihat yang sisi Kayak gitu, pintar lo? kayak Nggak, gitu. marah-marah aja Iya, gitu iya lo. marah-marah, tapi intinya baik, makanya nonton videonya tuh dari awal sampai habis. Ih, penting banget nonton video lo. Nggak, tapi bagus ya. Ayo guys, semua merapat ke apa Emil account Mario. lo? Emil Mario. YouTube-nya apa? YouTube belum Belum punya ada. ya? Kasihan belum punya YouTube. Kamu udah punya YouTube, dia belum punya. Parah banget. Banget ya Allah. Bercanda ya. Parah banget. Sebenarnya aku kagum nih buat sama anak muda di sini ya. Karena banyak teman-teman kita di sini yang pasti kayak gue pengen deh kayak Naura, gue pengen deh kayak Emil Mario, tapi nggak tahu formulanya ketemu di mana gitu. Jadi kira-kira di mana dan gimana teman-teman boleh jelasin. Menurut aku pasti formulanya kayak gimana kalian bisa ketemu itu setiap orang itu beda-beda. Aku nggak selalu confidence dari lahir. Oke, gue pede depan kamera langsung. Oke, gue berani ngomong sama orang gitu. Enggak, aku juga ada rasa insecure. Aku juga kadang ada waktu nggak pede. Aku waktu SMA malah nggak pede banget gitu loh karena aku suka dibully dan segala macam gitu loh. Jadi aku by proses, aku juga untuk bisa pede tuh by proses gitu loh. Kalian harus tahu seperti yang tadi aku udah bilang, kalian harus tahu kelebihan kalian itu di mana. Ya udah itu dikembangin dan terima juga negatif hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kalian gitu loh. Dan masukan-masukan negatif dari orang juga didengar karena kan negatif juga relatif kan. Ada negatif yang membangun, ada negatif yang bikin menjatuhkan. Kalau yang bikin menjatuhkan ya udah legowo aja gitu loh, kayak ya udahlah, lo emang siapa, lo ngaruh ke hidup gue apa enggak. Apalagi orang-orang sekarang tuh cuma komen di balik HP, di balik layar HP ngomongin hidup kita gitu loh. Mereka tahu apa? Mereka tuh yang cupu karena mereka bisa ngatain kita cuma di balik layar doang. Sedangkan yang ngejalanin hidup tuh kita gitu loh, yang tahu segala macamnya tuh kita. Jadi ya udah, kita nggak usah pedulin apa omongan orang, tetap jalanin hidup kita aja and be confident gitu loh. Kalian harus selalu ingat tujuan awal kalian pengen ngelakuin apa yang kalian lakuin itu apa. Yes. Keren, kasih tangan sekali lagi, keren. Keren. Kakak? Usaha dan kalau aku bilang untuk menjawab pertanyaan tadi juga, menurut aku jangan terus-terusan patokin diri kalian sama orang lain karena yang kita udah bilang emang beda-beda. Coba kalian kenalin diri kalian lebih, terus juga take your time aja, nggak usah buru-buru karena semua pertanyaan kalian jawabannya tuh belum tentu langsung ada Iya, langsung gitu. semuanya ada waktunya masing-masing kok. Pernah nggak ada titik Ada titik rendah. Iya ada, pasti ada. Pada saat kapan? Ya di saat aku bully sama teman-teman aku sendiri gitu loh, for being myself. I see. Untuk menjadi diri sendiri aja, kayak kenapa sih gue cuma pengen jadi diri sendiri kok nggak didukung. Aku cuma pengen jadi diri sendiri kok, kayak orang-orang malah harus kayak gini sama aku gitu loh. Kayak emang salah ya, emang aku ngerugiin orang lain ya. Ya tapi ya gitulah teman-teman SMA aku. Tapi sekarang kayak tetap masih berhubungan baik kok sama temen. Aku malah tetap fallbackin. Fallback nggak tuh? Segala macam. Fallback nggak tuh? Baik kan gitu loh. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka ini. Keren banget ya. Jadi kalau aku bisa menambahkan dan aku menangkap intisari-intisarinya, sebenarnya nikmatilah prosesnya, nikmatilah journey-nya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, masing-masing punya pace dan waktu yang berbeda-beda. Kalau kalian sekarang tidak menjadi seperti Naura, kalian sekarang tidak menjadi Emil, silahkan dinikmati proses pembentukan untuk menjadi diri kalian sendiri nantinya ya. Oke, yang terakhir, aku punya request. Kamu kan punya platform yang besar nih, TikTok. Kakak juga sering TikTokan gitu ya. Kalian bikin TikTok dong berdua sekarang. Say it with me now. I'm a pimp, 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 pimp. Kita punya something for you. Oh Or ya? is it? Ini, this is for you. This is so cute. Oh my god, dan ini aku. Iya. lumayan lah ya, mirip-mirip ya. Iya mirip kok, mirip banget. Thank you Naura. Iya, Thank you. sama-sama. Thank you everyone. Thank you. Masih kayak gitu I loh. love it. Oke. Yes. Dia harus main film sih ya. Harus. Iya harus.
harus Blue. kayak Amin. Suatu saat bisa layar lebar, amin. Amin. Amin, Pasti amin. pasti sih, pasti. Amin. Pasti. Ngomong. Ayo ngomong. produser, Iya, director. director gampang Nih, kok sini, budget Wak. semuanya bisa diatur ya, Nah, say tuh. gampang pokoknya. Benar. Tapi dulu rambut aku tuh nggak sekeriting ini juga. Jadi pas aku SMA, ini kan aku manjangin rambut tuh baru abis ospek kuliah, potong botak tuh. Nah abis itu udah nggak pernah potong lagi. Tapi dulu SMA rambut aku nggak kayak gini, rambut aku tuh kayak berdiri gitu. Boleh nggak aku sama Naura pegang rambut kamu karena Boleh kita kok, penasaran. boleh. Nyetrum ya? Apa sih? Lebang. Kaget ya? Aku yang kaget loh. Kamu juga ngagetin Jujur agak tadi. Joya ya dia. Gitu Joya. Lucu ya, rambut kamu udah pegang kak? Udah, Langsung lucu. cuci tangan ya? Enggak. Ya udah. Orang aku tuh suka bersyukur loh bisa rambutnya. pegang rambut aku. Oh iya nggak ada yang bisa pegang rambut kamu? Nggak Mama? ada, cuma Naura doang sama. Tapi jujur aku suka sama rambutnya Kamu kayak juga suka, bagus. pokoknya do you have any like bukan kata-kata terakhir, maksudnya kayak Kata-kata terakhir serem ya. maksudnya kayak Jangan dong. sesuatu yang mau disampaikan lagi kepada teman-teman semua, walaupun dari tadi sudah banyak tapi Iya. Atau misalnya Emil punya quotes yang jadi patokan buat diri lo setiap Quotes harinya. patokan yang dari diri aku sendiri. Ini jujur quotes yang agak basic ya. Tapi menurut aku ini quotes yang sangat bener banget. Be yourself. That's it. Be yourself. Dengan kamu menjadi diri sendiri, pasti ada aja kok jalannya gitu loh. Yang penting kalian bisa menjadi diri sendiri, lakuin emang apa yang kalian suka. Jadi be yourself. Dengan kalian menjadi diri sendiri, good things would happen gitu. yes. Thank you so much Kak Emil for coming. Semoga hari ini bisa menyenangkan, terus semoga semua pesan-pesannya tersampaikan dengan baik. Dan teman-teman bisa mengenal Kak Emil lebih dalam juga. And terima kasih semuanya. Bye. Bye.